Ini kan gue yang punya ide, gue tahu kok bagaimana menjalaninya, gue tahu kayak gimana gue bakal bisa berhasil dan nggak berhasil gitu. Jadi idealisnya masih dipegang tanpa melihat lagi dan menyelam lagi bahwa lautan tuh luas banget. Kalau pantai itu baru kena pasir basahnya. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Hampir setiap dari kita kerja keras dan bangun usaha untuk apa sih? Pastinya nggak jauh-jauh dari untuk sukses dan dapat untung besar. Narasumber kita yang satu ini beda banget. Tekadnya bukan untuk mengejar profit aja, tapi untuk memberdayakan sesama. Langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, hai Facebook. Kita balik lagi di sesi PR Talk di season kedua Generation Then Now. Terima kasih buat teman-teman podcasters Indonesia di Facebook yang selalu setia dengerin PR Talk, dan tentunya untuk semua PR people dan juga para marketing yang rajin dengerin podcast kita baik di Spotify, di YouTube, dan juga Apple Podcast. Nah, buat teman-teman yang belum terbiasa dengan audio experience atau lebih pengen mendengarkan konten-konten yang lebih spesifik, nggak terlalu konten yang panjang, silakan cek ke YouTube kita. Di YouTube kita di bagian pin comments atau di bagian description itu sudah ada dengan table of contents. Jadi silakan untuk klik langsung ke menit-menit sesuai dengan topik yang ingin kalian dengarkan. Jadi nggak perlu didengarkan dari awal sampai akhir, spesifik ke informasi apa yang pengen kalian serap. Nah, hari ini gue mengundang secara spesial teman lama yang memang sudah amat sangat besar kontribusinya di industrinya. Bahkan gue bisa bilang nih kontribusinya ada di berbagai macam industri, dari UMKM, teknologi, dan lain sebagainya. Dan memang teman gue ini sangat amat erat dengan generasi muda. Nah, ini gue perkenalkan dulu, namanya Mbak Temi. Temi ini adalah founder dari Impactpreneur. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut Impactpreneur itu apa, bergerak di bidang apa, di sektor apa, dan kira-kira ada pengalaman-pengalaman menarik apa nih di luar Impactpreneur yang pernah dilalui oleh Mbak Temi dalam konteks sebagai bisnis, marketing, practitioner. Kalau dulu gue kenal Mbak Temi sebenarnya dari program yang sama, kita sama-sama anak lulusan dari 1000 Startup Digital, cuman Mbak Temi ini dari region Jakarta, kalau gue sendiri dari region Bandung, walaupun orang Jakarta tapi ngikutnya dari seleksi Bandung gitu. Jadi kita coba peruntungan di Bandung. Nah, sempat waktu itu kita ikut di satu komunitas yang sama, 1000 Startup Digital, mengembangkan beberapa aplikasi yang memang kita ikut sertakan dalam kompetisi atau bootcamp tersebut. Dan kita ketemu lagi di industri, dan begitu ketemu di industri cukup kaget gue. Ternyata Mbak Temi masih melanjutkan inisiatif-inisiatifnya, bahkan memperbesar lagi nih. Bukan hanya untuk bekerja sebagai profesional, tapi bekerja untuk generasi muda. So ini kita say hi dulu sama Mbak Temi. Halo Mbak Temi, apa kabar? Halo Tio, apa kabar juga? Baik, kabar baik. Sekarang gimana nih sibukannya Mbak Temi? Boleh diceritakan sedikit dong? Ya, terima kasih loh sebelumnya Tio, aku udah diundangin buat sesi hari ini ya untuk ngobrol-ngobrol santai nih. Oke, jadi aku sharing sedikit lah ya, cerita sedikit tentang Impactpreneur gitu ya. Ya, silakan Mbak. Jadi Impactpreneur ini lahir dari problem yang aku lihat di tengah anak-anak muda nih, bermunculan lah startup digital kan, banyak sekali dari ujung ke ujung, ya memang tidak merata ya kita lihat ya, nggak semua daerah. Itu pertumbuhan startup digital begitu meningkat, tapi sayangnya sesuai dengan pengalaman aku sendiri ya, seperti contoh yang aku alamin terus terang dari batch 1 sampai batch tahun ini yang keempat, program 1000 startup itu menggantung gitu. Nah, Ya. ini diakui semua peserta bisa dibilang. Padahal potensi-potensi anak-anak di sini itu luar biasa, dari talentnya, kemudian ide mereka terhadap solusi yang mereka ciptain gitu. Oke. Nah, Impactpreneur ini ada untuk bantuin mereka untuk ketahapan dan sampai benar-benar startupnya tuh running. Jadi awalannya masih kita event-event, ya kita mulai dari meeting ya, event-event itu kita ketemuan dengan satu topik tertentu, kemudian terbentuklah satu komunitas, kemudian ekosistemnya kita bangun juga di situ.
ya kita fasilitasi untuk ketemu sama pendanaan, kita fasilitasi dengan capacity building mereka gitu, dengan apapun yang membuat mereka benar-benar make it happen sama startupnya gitu, Mas Tio. Oke, menarik. Berarti bisa dibilang ini kayak semacam inisiasi program berkelanjutan buat teman-teman yang memang sudah join bootcamp atau ikut kompetisi startup gitu ya. Karena bisa dibilang Benar. umumnya kalau kalau bootcamp atau kompetisi startup, inkubator dan lain sebagainya, itu biasanya masih di tahap ideation kalau kita kenalnya ya. Mencari satu pemecahan masalah dari problem-problems yang memang mereka alamin sehari-hari. Nah, cuman sayangnya Ya. ketika tahap ideation-nya ini udah selesai, biasanya pembinaannya tuh hilang. Dilepas aja begitu ya di hutan rimba. Apakah mereka nanti akan mati sendiri atau ada beberapa yang akhirnya bisa survive tapi kayak luntang-lantung gitu. Itu gue alamin juga sih Mbak kemarin Ya. waktu kelar dari program Ya. itu. So, dari cerita yang memang Mbak Temi udah punya nih ya, pernah ikut sebagai peserta, terus sekarang membuat satu wadah yang menghimpun nih anak-anak tersebut, anak-anak muda tersebut yang yuk selesai dari kalian tahap ideation, kalian mau ngapain lagi? Mau scale up kan? Terus mau mau bisnisnya lebih bagus lagi kan? Nah, kalau misalkan gue tanya lebih ke pola pikir dan cara kerja, sebenarnya ada perbedaan nggak sih Mbak anak-anak atau si generasi zaman sekarang ya dengan kita-kita nih yang dulu waktu mungkin kalau bisa kita bilang kita ini senior lah ya, yang sudah pernah mencoba mengembangkan beberapa usaha. Ada perbedaannya di mana Mbak? Perbedaan yang aku lihat dan apalagi aku bekerja sama dengan generasi setelah aku ya, kesannya kita tua banget. Padahal Itu enggak ya? buat buat nyambungin pandangan aja nih ya, aku tahun 83 nih lahirnya. Jadi Oke. kalau aku bilang generasi di bawah aku, it mean kayak beda 5 tahun, 10 tahun lah ya, gitu. Jadi jangan sampai kesannya tua-tua amat gitu ya. Ntar gue di luar dipanggil tante lagi, Mas Tio. Jangan. Jadi kalau dari cara pandang ya beda-beda banget, dari cara kerja, cara kita approach dalam roadmap hidup aja gitu udah beda ya. Ya kebanyakan juga istilah-istilahnya banyak yang keren ya sekarang inilah ya, sebenarnya zaman dulu juga udah ada gitu loh. Cuman memang istilahnya lebih startup, lebih keren aja di tahun ini. Kayak contoh ya perbedaannya ya, waktu aku justru pengajar. Jadi aku jadi terakhir profesi aku di pendidikan itu sebagai dosen gitu. Nah, ketika aku jadi dosen, aku berpikir bahwa kayaknya kalau aku kontribusiku di pendidikan sebatas dosen aja, kayaknya pertama eksplorasi terhadap diri sendiri itu nggak semua keluar gitu, kayak talenta yang ada di dalam diri itu juga nggak semua keluar. Yang kedua, impact yang diharapkan itu juga nggak banyak dan nggak bisa luas gitu ketika kita mau bantuin orang. Kayaknya susah gitu kalau masih ada di dosen gitu. Jadi fokusnya tentu beda ya. Nah kemudian aku berpikir kayaknya aku harus jadi pengusaha nih. Aku mau banget bangun satu company di mana aku bisa bikin banyak dampak lebih gitu loh. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, kemudian dari sisi impact sosial sekitar, kayak gitu. Paling tidak bisa memberdayakan bukan cuma diri sendiri, tapi membuat orang berdaya di sekeliling aku nih. Waktu itu banyak melibatkan orang-orang terdekat sebenarnya. Ya mahasiswa juga ada sempat terlibat waktu itu. Kayak gitu Mas Tio. Oke. Jadi penting tuh ya dalam artian yang aku kutip bagaimana mereka bisa memberdayakan kemampuan mereka bukan hanya untuk bekerja untuk diri sendiri tapi bekerja juga bersama dengan orang lain. Karena bisa dibilang sebenarnya untuk di Indonesia sendiri, kita nggak usah jauh-jauh mikir Indonesia deh ya, kita skop kecil katakanlah Jakarta. Jakarta di mana tempat kita tinggal. Di tempat kita tinggal itu pun masih banyak banget masalah adanya pengangguran. Kalau misalkan kita nggak mikirin pengangguran, masih banyak yang memang pekerjaan-pekerjaannya yang mohon maaf mungkin di luar dari gambaran pekerjaan yang nyaman gitu ya. Gajinya atau uangnya pun harian, nggak ada gaji tetap dan lain sebagainya. Nah, gimana nih kayak kita sebagai generasi muda yang banyak energi, banyak ide, tentunya kreatif, kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bukan hanya buat diri sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain, paling enggak membuka lapangan kerja baru buat mereka, sehingga mereka bisa hidup dengan lebih layak. Mungkin seperti itu ya Mbak Timi? Iya betul banget, setuju banget. Nah maka itu dari situ ketika aku bikin satu
company sendiri waktu itu sih basisnya IT solution ya, bergerak di bidang teknologi karena background memang kuatnya di teknologi. Kemudian resources juga banyak teman-teman di teknologi. Ketika itu perjuangannya macam-macam lah, masalah banyak. Di situ aku belum tahu dan belum terkoneksi namanya satu wadah di mana kita bisa di-empower, bisa difasilitasin, ketemu mentor, ada paling nggak curhat sama teman, gue di usaha gue lagi begini-begini tuh nggak ada, Mas Tio, nggak ada. Akhirnya aku dengan segala cara bersusah payah nyari-nyari komunitas, waktu itu melalui Facebook ketemu satu komunitas nih. Di komunitas itu ternyata banyak entrepreneurnya, dan tahu nggak, pas waktu masuk di situ dalam keadaan susah ya, dalam keadaan di titik nol waktu itu, bahkan usaha lagi jatuh ujung payung, aku merasa ternyata gue nggak bego ya, maksudnya banyak orang bego-bego dan tolol-tolol dan gagal-gagal, dan itu wajar, itu perjalanan gitu, jadi nggak apa-apa. Wah, di situ akhirnya aku terus berjuang buat perusahaan. Saat ini kan ini perusahaan udah bisa ditinggal, udah pilot project lah, dia udah jalan sendiri. Jadi disinilah aku membangun benar-benar komunitas. Jadi aku benar-benar beri diri, beri apa yang aku pernah alamin ke komunitas, walaupun aku sendiri masih belajar ya. Dengan kapasitas dan network aku bisa bantuin nih teman-teman yang tergabung di komunitas yang jalan bareng-bareng sama aku. Kayak gitu sih, Mas Tio. Nah itu tuh yang harus gue pelajarin juga Mbak Temi, karena berbisnis itu bukan hal mencari untung aja, tapi berbisnis bagaimana kalian bisa membangun sistem. Jujur kalau di beberapa usaha gue belum bisa ini Mbak, belum bisa lepas tangan, karena memang mungkin jiwanya pengen ngoprek-ngoprek lah ya, jadi pengennya terjun langsung, tapi paling enggak gimana kita bisa bikin sistem supaya kita bisa berpikir secara helikopter view lah, bisa melihat peluang-peluang yang lain. Iya, emang itu nggak mudah. Iya betul, itu nggak mudah, itu butuh proses. Tadi gue sempat dengar ada istilah kata, ternyata kita tuh nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Gagalnya kita tuh bukan satu hal yang masalah banget, ini yang menjadi problematika yang memang mungkin Mbak Temi juga sering ya alamin pada saat mentoring anak-anak muda nih yang jalanin usaha UMKM atau pengembangan karir gitu ya. Kadang mereka merasa gagal itu sesuatu yang salah. Wah kalau gue gagal, gue udah produk gagal lah di dunia gitu ya. Hancur sudah karir ke depannya. Padahal kalau misalkan kita tinjau lagi atau kita lihat lagi, kegagalan kan proses ya, proses belajar. Dan dengan artian kalau misalkan kalian nggak gagal, berarti kalian nggak melakukan eksekusi dari hasil belajarnya kalian. Karena untuk eksekusi sendiri nggak selalu hasilnya baik, kadang hasilnya jelek. Bahkan dari hasil yang jelek itu, kalian nih anak-anak muda, kalian tetap belajar kok dari hasil kegagalan itu. Karena setiap kegagalan tuh kayak semacam proses journey-nya kalian untuk nyampe hal yang memang kalian pengen capai di ujung jalan. Nah itu tuh salah satu paradigma yang memang pengen gue luruskan buat generasi muda. Moga-moga generasi muda sekarang dan kedepannya nggak terus-terusan insecure sama overthinking. Jangan sampai nggak mau ambil kesempatan karena sekedar takut gagal, takut diledek sama orang lain. Jadi jauh-jauh deh dari itu. Iya, aku tergelitik juga waktu Mas Tio bilang begitu. Kenapa? Soalnya generasi di bawah kita itu lebih perfeksionis daripada generasi kita, Mas Tio. Aku bisa bilang begitu. Keren. Yes, mereka nggak mau bergerak ketika bisnis plan mereka dirasa kurang sempurna. Kalau aku ya, nemu ide sedikit, ada peluang dan tahu caranya, aku hajar loh. Iya, benar. Waktu di zaman itu, oh ini ada peluang, gue bisa, gue ada teman-teman di sini. Udah sesimpel itu gue bikin, dan gue ada modal gitu buat jalaninnya. Gue tahu kalau terburuknya begini, gue harus ngapain. Dan boy, tapi kalau anak-anak sekarang nggak gitu. Akhirnya berjalan dengan perjalanan hidup gue juga gitu ya di bisnis. Gue berpikir bahwa ada yang salah waktu dulu gue bikin satu standar kesuksesan. Yang gue bikin itu suksesnya. Kayak dulu tuh kalau gue ditanya, Tem, sukses lo 5 tahun ke depan gimana? Gue tuh sebutinnya, dampaknya yang gue sebutin kayak misalnya, contoh, nggak punya utang, punya mobil sekian, punya rumah, amount uang di mana. Dan ketika itu berjalan proses nggak dapet, gue menamai diri gue gagal waktu itu ya. Setelah proses berjalan kematangan pemikiran, hari ini gue ditanya, sukses itu kayak gimana? Sukses itu perjalanan kecil setiap hal yang kita hadapin. Apapun itu. Kayak lu lagi gagal, terus lu berpikir bahwa gue mau hubungin si AA, dia itu
marketing head di satu perusahaan. Nah, ekspertisnya bisa bantu gue nih, gitu. Waktu gue berpikir begitu dan gue melakukan approach ke orang tersebut aja, itu udah langkah buat kita menghadapi proses yang lagi kita hadapin di poin itu, gitu. Sampai kita melalui itu udah kesuksesan kecil. Jadi kesuksesan. Nah, bedain goal sama sukses. Ya. Jadi goal itu ada roadmap yang kita bisa bikin melalui periode 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. To-do list yang kita bisa rincikan gimana kita bisa mencapai itu, ya kan? To-do listnya, apakah to-do list mingguan, bulanan, bahkan harian, kayak gitu. Itu yang bisa membuat kita terukur gimana ya, gue bisa mendapat dampak di tahun yang gue harapkan kalau detailnya nggak tahu how to do-nya, kayak gitu. Nah, ini mungkin yang teman-teman suka lupakan. Yang kedua bukan cuma business plan, yang tadi pertama business plan, yang kedua adalah operational plan. Operational plan itu sama juga dengan di dalamnya ada financial plan, di mana kita punya kekuatan itu enggak untuk melakukannya dan diukur gitu. Dan kapan kita bisa melakukan ini dengan jualan aja gitu, atau dengan modal sendiri, atau kapan kita bisa muterin uang orang. Kalau zaman dulu gitu ya, sekarang lebih enaknya dengarnya fundraising lah, kayak gitu, Mas. Istilahnya ya. Makanya kalau kita ngobrolin usaha anak muda zaman sekarang, itu sebenarnya istilah-istilah yang dipakai zaman kita dulu kali ya, zaman gua masih pertama kali belajar bisnis. Kayak startup itu sekarang identik banget dengan bisnis baru yang berkaitan dengan teknologi. Tapi sebenarnya kalau misalkan Tio yang tadinya bukan pedagang asongan, tiba-tiba bikin jualan asongan, startup nggak? Sama aja. Itu startup juga, tapi mungkin startupnya bukan dalam hal digital teknologi gitu. Terus sama tadi kayak fundraising untuk dapetin pendanaan dan lain sebagainya. Dulu juga kita gitu. Permodalan, kita minta modal ke orang tua buat bikin apa, buat beli kartu Pokemon, terus kartu Pokemonnya dijualin lagi di Facebook dengan harga yang lebih mahal. Sama aja. Jadi memang sekarang kece-nya angel investor. Iya, angel investor. Dulu kece-nya minta duit bokap nyokap gitu ya. Iya. Anyway, itu keren banget sih, goals dan success. Jadi jangan kalian salah arti atau be clear. Goals is like a missions ya. Jadi dalam mencapai sesuatu itu semacam kayak tahapan-tahapan kecil yang harus dilakukan. Ketika goals dan mission itu sudah selesai, accomplish, and then akhirnya adalah proses yang memang membuat diri kalian menjadi sukses. Jadi bukan result seperti uang, harta, dan lain sebagainya. Itu dampak. Tapi sukses adalah prosesnya, dan lebih penting sukses adalah karakter. Kalau misalkan kalian punya segala hal, tapi karakternya nggak baik, mungkin sebagian besar orang nggak menilai kalian sukses juga. Nah, ini aku lempar ke Livia dulu nih. Kayaknya Livia ada pertanyaan. Silakan, Liv. Iya, Kak Temi, kalau dari aku pengen nanyanya dalam kondisi sekarang nih, dalam hal komunikasi gitu. Bisa diceritain nggak Kak Temi, dalam hal komunikasi mungkin apakah ada kendala nih komunikasi dengan anak-anak generasi muda yang sekarang ini? Karena kan Kak Temi sekarang banyak berhubungan atau berkolab lah dengan anak-anak muda. Kalau yang aku alami berkomunikasi dengan generasi baru ini, kita perlu kan seperti kita waktu itu lagi berkomunikasi sama sama tante atau orang tua kita gitu ya. Mereka juga pada poin itu mungkin waktu ngomong sama aku, tante-tante atau orang tua aku ngomong, aduh gimana gue nyampein ini ke si Temi ya, pemikirannya tuh begitu banget ya, berani banget dia yang ngambil keputusan, nah kayak gitulah. Itu kayak orang tua kita ngomong, nah lu rasain kan yang waktu itu gue rasain gitu. Jadi ya tadi, karena mereka itu perfeksionis ya, maksudnya pola pikir mereka itu lebih ke perfect kalau menurut aku, kalau di generasi yang sekarang ini, yang di bawah kita ini. Jadi mereka mau segala sesuatu itu kayak lebih sempurna dulu dalam perencanaannya. Nah, bagaimana aku bisa ketika aku jadi mentor atau lead mereka, ya aku harus ada di zona, kalau kita bisa bilang di zona alpha ya, di mana kita nggak boleh pakai emosi, kayak kepentingan, lebih ke emosional gitu. Kayak aku melakukan pendekatan ini seperti itu. Kita nggak bisa selalu menggunakan data dan fakta untuk giring mereka karena kan secara pengalaman mungkin kita lebih senior gitu kan. Bisa jadi kan mereka belum mengalami itu, tapi mereka punya pemikiran dan punya perhitungan gitu. Nah, ya aku coba mengkomunikasikan ini
dengan cara pendekatan yang lain gitu, bukan dengan data-data yang dihadirkan. Kalau aku begitu sih. Oh. Iya, kalau enggak nanti malah jadi debat kusir ya, karena biasanya Iya. anak-anak yang gue nggak mau bilang generasi muda secara keseluruhan lah ya, anak-anak yang memang Iya. punya ide, punya inovasi, dia punya Mm-mm. pemahaman yang mungkin secara spesifik ngerasa, oh ini punya Mm-mm. gua, ini punya ide kita nih, ide kelompok kita. Mm-mm. Itu biasanya lebih Mm-mm. sensitif mereka, lebih Iya. sensitif untuk memprotek apa yang Mm-mm. mereka ingin buat. Itu Mm-mm. idealismenya mereka, nggak salah juga, benar Mm-mm. juga. Ya. Tapi mungkin sebagai masukan juga buat teman-teman yang memang memiliki perasaan seperti itu, untuk terkait ide ini kadang kita berpikir ide kita wah banget nih, seakan-akan kalau Mm-mm. misalkan dapat masukan dari orang lain kayak nggak usah didengerin lah atau didengerin sebagian aja. Tapi Mm-mm. sebenarnya jangan kayak gitu juga. Kadang idenya kalian itu belum tentu sudah sempurna. Dan gue bisa bilang sebenarnya ide siapapun itu nggak ada yang sempurna. Seperti halnya kayak Bill Gates pada saat bikin Microsoft, apakah ide pertama kalinya sudah sempurna? Ya belum. Pasti Microsoft pun mengalami tahap trial and error. Sama kayak ketika kemarin tuh yang paling nyata, mobil truknya Tesla, si Elon Musk, pada saat conference-nya aja, press conference, begitu ditimpuk, kacanya pecah. Padahal idenya bagus banget. Akhirnya timnya riset lagi, segala macam lagi. Jadi dalam artian, teman-teman yang memang punya perasaan seperti itu, ada baiknya juga ketika kalian sudah memiliki ide, kalian sudah memiliki inisiatif apapun itu ya, khususnya dalam dunia public relation dan marketing, kalian strategi marketingnya udah bagus dan lain sebagainya, dan di challenge nih sama senior kalian, sama bos kalian, sama head kalian, anggaplah challenge itu sebagai masukan. Jadi jangan anggap challenge itu sebagai batu sandungan. Karena dari challenge itu justru mentor-mentor kalian, leader-leader kalian itu sedang mengasah ketajaman strategi kalian. Jadi janganlah kalian berbicara yang asal-asalan aja, tapi lebih baik berbicara yang spesifik, fundamentalnya jelas, dan ada yang dituju. Nah, nambahin sedikit lagi, kayaknya kita semua, aku ngomongin diri sendiri juga nih ya, been through this zone gitu, waktu di umur yang aku punya ide, aku yakin banget ini paling kece sedunia, terus dikasih tahu lah, cara kamu nih masih kurang lo begini-begini. Ini kan gue yang punya ide, gue tahu kok bagaimana menjalaninya, gue tahu kayak gimana gue bakal bisa berhasil dan nggak berhasil gitu. Jadi waktu di umur-umur katakanlah sekitar 15-10 tahun yang lalu gitu ya, kayak enggak itu salah, itu dalam hati sih ya, nggak frontal juga, cuman nggak gue lakuin tuh sarannya. Tapi kalau mau ditarik mundur lagi gitu ya sampai ke titik itu, coba gue dengerin gitu, mungkin gue lebih cepet, goal yang didapetin tuh lebih cepet, kayak gitu aja. Mungkin ya di posisi saat-saat ini teman-teman kita di generasi di bawah itu di posisi yang gitu, yang masih idealisnya masih dipegang tanpa melihat lagi dan menyelam lagi bahwa lautan tuh luas banget, dunia tuh luas banget, secara produk development luas banget, secara marketing strategik luas banget, dan mungkin mereka baru kayak kena pasir basahnya, Iya, bahkan betul. belum kena Kompak. air gelombangnya juga belum dapat gitu. Mungkin sekedar nambahin lagi karena seru banget nih kalau ngomongin masalah idealisme anak-anak muda, karena siapapun pasti pernah ada di momen itu, di Iya. titik itu gitu ya. Meluruskan tadi yang sempat gue bilang ke teman-teman semua dalam hal bagaimana lo accept the challenge. Ketika ada orang yang memang men-challenge kalian dengan masukan, dengan gambaran, dengan pola pikir yang berbeda, mungkin lu memang tidak accept itu secara keseluruhan gitu ya, tidak diiyain secara keseluruhan, ya itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi tetap ingat-ingat, karena masukan orang, komentar orang, itu bisa jadi benar juga. Tetap diterima, tapi mungkin lu boleh tidak melakukan dulu, tidak accept dulu. Kalau memang kalian percaya, oh cara gue benar, gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian pasti bisa adjust tuh. Adjust dari apa yang kalian serap, apa yang kalian dengerin, oh ternyata cara si ini bener ya. Oh mungkin boleh deh, gue sedikit serap beberapa informasi dari dia, tapi lakukan dengan cara yang berbeda. Cara kalian sendiri. Pede aja untuk menerima komentar, menerima sanggahan, bahkan menerima apa ya, kita bisa bilang hujatan lah ya, karena kalau di dunia bisnis, di dunia marketing khususnya, kalau dunia marketing kan penuh dengan ide gitu ya. Kadang kita lempar ide, ada aja tuh teman atau klien yang oh idenya nggak relevan gitu. Ya udah, diem aja dulu, terima dulu, terus tanya balik. Nggak relevannya kenapa?
di-digest, benar-benar di-digest. Nah, kalau memang ternyata itu nggak relevan karena nggak cocok sama si partnernya, ya kalian tetap lakukan dengan cara kalian sendiri. Mungkin bisa serap informasi-informasi penting dari dia yang membuat ide kalian tuh semakin sempurna. Anggaplah komentar, masukan, bahkan challenge sekalipun sebagai sesuatu hal yang crafting, mempertajam ide, inovasi, dan strategi kalian untuk mengeksekusi sesuatu. Setuju banget sih, karena kayak yang tadi Tio sama Kak Emi bilang itu happens juga di aku gitu. Bahkan sampai terakhir di tempat kerja juga sempet beberapa kali ngasih ide, terus kayak ya cuma didiemin aja, ya nggak tahu juga itu di-save atau enggak ya. Sebenarnya kan kesel juga ya, ide itu kan nggak murah, terus kita juga mikirnya kan juga nggak gampang. Jadi ya memang perlu belajar lagi ke dalam diri sendiri juga sih, koreksi diri juga Iya, gitu. benar tuh. Ya. Koreksi diri karena bisa jadi case-nya begini sih. Kadang idenya bagus, tapi orang yang punya ide itu nggak bisa nyampain. Nggak bisa mendeskripsikan apa sih yang dimaksud. Jadi orang yang dengerin tuh kayak nggak paham, atau dia merasa kayak nggak sempurna. Jadinya adalah komentar, adalah masukan yang membuat kalian ngerasa down juga. Kalau dari Mbak Temi gimana? Di anak-anak yang di mentoring, ada nggak yang case-nya kayak gitu? Bahkan ada yang lebih parah nggak nih case-nya? Pertama, ingatan mereka dua hal. Yang pertama, apa yang mereka sampaikan pastiin sama pandangannya dengan orang yang dia mau terima message-nya. Oh, Karena kalau kayak benda, misalkan ya, baby baru lahir, teman-teman tahu kan ada mainan yang di atas puter-puter, betul. yang ngelihat, yang view itu boneka gajah siapa atau mobil-mobilan siapa, kita sebenarnya. Mereka ngelihatnya apa? Tapak kaki gajahnya, kalau nggak rodanya, kan dari bawah kayak Benar. gitu kan. Bener nggak? Coba ada nggak yang jual mainan baby, bola apa, bonekanya dibalik-balikin, kita bilang apa? Oh, ini Rusak. reject nih dari pabrik. Betul, Iya betul, nggak? betul. Nah, satu, itu yang paling penting. Ketika lo nyampein satu message ke orang, mau ke klien, mau ke tim, mau ke atasan, ketika kita presentasi ide, pandangan itu harus sama dulu. Point of view-nya harus disamain dulu, pertama. Yang kedua, it's not about your idea. Oke. Ide itu gampang aja kalau lo duduk-duduk di mana, semua orang mungkin dalam waktu bersamaan bisa punya ide itu. Ya. Tapi yang bikin different dari mulut lo itu kreativitas yang lo ciptain di ide itu. Gitu. Makanya ide bisa aja dicuri. Tapi kreativitas itu kan akhirnya ada turunan how you do it, bagaimana antisipasinya, terus itu nanti jadi bentuknya seperti apa. Itu nggak bakalan bisa dicuri. Dan itu yang mahal. Setuju banget. Ini benar-benar menjadi tips baru buat PR people dan teman-teman marketing juga dalam hal mengutarakan ide, mengutarakan idealisme kalian, karena gue yakin teman-teman PR dan marketing ini adalah kelompok yang kreatif, yang memang mereka pemikirannya out of the box banget. Yang pertama dalam menyampaikan idealisme kalian, strategi kalian, perspektifnya harus sama antara si penerima pesan sama si pemberi pesan. Jadi jangan menyampaikan strategi langsung kayak, bos saya maunya A, B, C, D, F, G. Udah ya, begini. Enggak juga. Jadi memang harus ada latar belakangnya, harus ada clear objektifnya. Kenapa saya bikin ini, ada problems apa. Jadi memang itu hal-hal yang dibutuhkan untuk menyamakan perspektif antara kita pemberi pesan dan penerima pesan. Ini sama halnya kalau kita bikin press release ya, Liv ya. Kita nulis artikel gitu kan, selalu ada latar belakang, data pendukung, terus ada quote-quote dari orang-orang. Betul, baru di paragraf tengah dan terakhir itu ada conclusion-nya. Ini satu hal yang penting. Lalu hal yang kedua adalah creativity. Creativity sendiri nggak harus berurusan dengan hasil akhir. Kreativitas itu adalah prosesnya. Jadi kenali prosesnya, kenali cara-cara kalian membuat kreativitas itu, sehingga pada saat kalian presentasi atau mengutarakan sesuatu, baik dalam konten artikel maupun konten suara seperti podcast ini sudah jelas apa yang perlu dan ingin disampaikan. So, creativity is a process. Mungkin yang terakhir, kalau yang bisa gue tambahkan adalah be brave atau berani. Kadang banyak orang yang memang sudah memiliki kemampuan untuk public speaking-nya baik, sehingga bisa nyamain persepsi. Terus dia juga kreatif. Tapi ternyata untuk hal keberanian, dia nggak berani. Ujung-ujungnya dia nge-hold dirinya sendiri. Oh, udah deh, gue nggak ngomong aja. Oke deh, kasih wadah ini ke teman yang lain. Oke deh, nanti besok-besok aja. Ditunda, ditunda, dan ditunda. Jadi, beranilah untuk berargumentasi, beranilah untuk berpendapat, even kalau pendapat kalian itu salah. Karena menurut gue pribadi, please correct me if I'm wrong, lebih fine ketika gue berstatement, dan ternyata statement itu salah, dan I accept it, pasti gue akan terima.
Karena dari situ gue tahu, oh kekurangan gue di sini. Oke, and then I learn again, saya belajar lagi, dan saya besok-besok akan membuat satu framework di otak saya, oh kalau yang benar itu seperti ini. Jadi nggak terus-terusan salah. Dibanding kita nge-hold, kita diem aja, tapi di otak kita tuh mindsetnya tetap mempercayai hal-hal yang salah. Kejeblos ngomong salah di orang yang nggak tepat. Lebih parah lagi nanti takutnya. Kayak tadi udah dikasih tahu juga ya sama Kak Temi ya, berarti memang harus ada cara tersendiri gitu untuk bisa komunikasi dengan baik ke generasi yang lebih muda. Mungkin pendekatannya ya nggak bisa kayak kita punya teori atau Ya, ini loh datanya, nggak bisa dipaksain juga ya jadinya gitu. betul. Susah untuk membuat orang suka sama kalian kalau kalian memaksa. Intinya jangan paksa orang menerima masukan kalian, tapi biarkanlah orang menilai kalian itu, kalian seperti apa, ide kalian bagaimana. Karena susah untuk membuat orang senang sama kalian. Nah, tadi sebelum acara ini mulai, kita sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Temi nih. Kayaknya Mbak Temi ada pengen tanya balik, baik ke aku maupun ke Livia. Supaya nggak kesannya kita yang nanya terus sama Mbak Temi. Monggo. Iya. Kira-kira apa yang kita bisa diskusikan di momen ini sekalian? Oke, ini sih lebih ke industri PR itu sendiri ya, Mas Tio ya. Mm-mm. Mungkin boleh nggak sih dijelasin yang saat ini aku tahu kan PR itu hanya dibutuhkan sama company atau corporate besar lah, atau kemudian media. Nah, nggak kebayang sih gimana sih peranan PR bisa membantu UKM ini, UKM atau para segmen industrinya apa aja ya, bisa fashion, bisa kuliner, bisa macam-macam gitu ya. Kita ngomongnya menengah kecil lah gitu. Mas Tio, apakah ada yang bisa dilakukan oleh PR untuk turut membantu bisnis di skala Mereka ya. UKM? Oke. Ini sih kemarin banyak beberapa bisnis-bisnis kayak yang sering masuk ke kita tuh ada minuman ringan, ya Rif ya, kafe, beberapa ya kita bisa bilang tarafnya bukan a big brand lah, bukan perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar banget, skalanya menengah kecil. Nah ini menarik, kenapa mereka butuh PR dan sampai kenapa mereka tanya service PR agency itu sendiri. Nah mungkin sebelum gue jawab, gue pengen lempar nih ke istri tercinta dulu nih, Livia, yang memang sudah lebih paham PR karena dia lulusan LSPR juga. Satu, yang pertama itu, lulusan LSPR, dan kedua, memang di tahun sebelumnya, sebelum join bareng di WRPR ini, Livia megang influencer campaign untuk salah satu brand minuman. Jadi memang dia lebih paham tentang marketnya PR itu sendiri. Silakan, Liv. Jadi si PR ini sendiri kan fungsinya untuk membangun brand image, baik yang punya brand atau company gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan membantu usaha kecil menengah itu, tentunya sih kita bisa banget ya, karena PR itu luas banget servisnya, apalagi mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Kita bisa lihat lagi sih, mereka lebih kebutuhannya di mana. Cakupannya bisa banyak, nggak cuman exposure di media, nggak cuman itu aja, jadi kita bisa bantuin di berbagai macam hal sih. Kalau misalnya ke media tentunya bisa bantu biasa pakai press release. Nah, cuman kalau misalnya mau yang lebih light dan lebih pendekatannya tuh lebih ke era yang sekarang sih, lebih pakai ke influencers. Itu dari kacamatanya Livia nih sebagai praktisi di public relations. Nah, kebetulan aku kan memang Mbak Temi kenal lebih ke bisnis sama ke marketing banget ya. Jadi kalau misalkan bisa aku tambahin, aku crafting lagi, public relation is a part of marketing sebenarnya. Kalau kita belajar Fundamental of Marketing, bukunya Philip Kotler 2013, 2017, di sana di-stated dalam marketing itu banyak banget effort dan tools yang terlibat. Salah satunya promotion, sales, advertising, dan nggak lain dan nggak bukan public relations. Benar kata Livia, public relation adalah untuk menyampaikan berita baik ke usernya dalam skala yang luas. Karena public, jadi siapapun bisa menyerap informasi ini. Dan tentunya karena publik yang menyerap, pasti nanti ujungnya adalah citra dari sebuah brand. Citranya itu baik. Kecenderungannya memang aktivitas public relations atau PR itu adalah untuk mendukung citra baik sebuah brand atau produk yang memang ingin dikenal oleh publik. Gitu ya. Jadi bukan dari brand itu menyampaikan apa, tapi lebih kepada publik ingin mengenal kita tuh sebagai siapa. Nah, umumnya PR itu memang kegiatannya nggak jauh-jauh dari jurnalis, nggak jauh-jauh dari press conference, dan lain sebagainya.
Karena memang si praktisi PR, public relations, dia akan bekerja sama dengan corong media yang menyuarakan informasi-informasi penting itu. Makanya kan jurnalis-jurnalis baik dicetak, radio, dan lain sebagainya. Itu menjadi corong-corong yang memang harus dikelola oleh si PR supaya bisa menyampaikan berita baik yang mendukung citra dari sebuah brand. Tapi yang aku pengen highlights di sini sebenarnya gini. Jadi kemarin aku bikin satu artikel di LinkedIn, artikel yang ngebahas tentang The Indie Channel. Kenapa The Indie Channel? Karena channel media ini mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi dalam kacamata gue, Mbak Temi, ini adalah channel-channel media yang sangat powerful dan bisa mendukung bisnis yang skalanya UMKM atau yang memang belum menjadi sebuah korporasi besar. Karena kecenderungannya bisnis-bisnis UMKM ini lebih segmented ke satu segmen market tertentu atau tidak memiliki budget yang terlalu besar. Yang pertama adalah influencer, pengganti jurnalis. Influencer itu adalah jurnalis publik, di mana jurnalis publik ini dia itu berperan sebagai orang yang menghimpun komunitasnya. Ibarat kata kayak foodies. Foodies itu influencer makanan. Dia tuh di dalam circle-nya adalah orang-orang yang suka makan, suka makanan. Jadi dia menghimpun itu, memposisikan mereka sebagai jurnalis publik. Jadi influencer bisa dikategorikan sebagai jurnalis, gitu ya, dengan komunitas yang mereka pegang. Yang kedua itu adalah media di Instagram. Correct me if I'm wrong, but I think I'm not wrong. Karena sekarang media-media di Instagram itu banyak banget dan lebih powerful. Contohnya kayak The Lazy Media atau Wow Fakta. Mungkin masih banyak media-media lain. Kenapa gue bisa bilang ini lebih powerful? Karena gini, kalau misalkan kita ngomongin beriklan di koran, beriklan di radio, atau beriklan di katakanlah majalah gitu ya. Oke, untuk membangun kredibilitas itu benar. Tapi apakah UMKM harus langsung membangun kredibilitas? Apakah UMKM harus langsung meng-create awareness yang seluruh Indonesia harus tahu? Mungkin nggak dulu. Mungkin UMKM harus lebih spesifik ke segmen market yang memang mereka pengen tuju. Nah, media di Instagram ini bisa menjadi pengganti dari media-media besar ketika UMKM ingin mentargetkan spesifik market yang pengen dituju. Tapi yang lebih menurut gua amazing adalah si media di Instagram ini, Batemi. Ini engagement-nya jauh lebih baik daripada media-media yang kita kenal seperti cetak koran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika kita ngepost di medium Instagram dengan menggunakan akun Wow Fakta atau akun The Lazy Media, itu bayangin aja Mbak Temi, likes langsung dapat, comments langsung dapat, review dari readers-nya langsung dapat. Dan ketika kita ngomongin radio atau koran, apakah kita bisa seperti itu? Ketika kita pakai yang besar, yang nationwide, itu bisa untuk membangun kredibilitas, untuk membangun citra dari brand kalian skala nasional gitu ya. Tapi kalau untuk engagement, ini harus diperhatikan. Medium Instagram, dalam tanda kutip, media di Instagram itu harus diperhatikan. Terus streamer, online streamer itu keren banget. Yang kayak TikTok lah, gitu ya. Terus kayak ada di YouTube lah, ada di, kalau yang suka main game tuh, para gamers ada di Facebook Gaming, atau ada juga di Twitch, gitu ya. Mungkin banyak orang ngelihat nih, oh streamer itu ya udahlah mereka cuma melakukan hal-hal yang mereka seneng. Tapi sebenarnya buat tim WRPR kita ngelihatnya streamer itu mereka seperti media yang mereka kelola sendiri. Dan streamer itu ternyata menjadi public figure di medianya sendiri. Jadi sebagai seorang streamer, dia membuat konten yang sangat berkualitas dan menjadikan konten itu sebagai mediumnya sendiri dan menjadikan dirinya sebagai public speaking dalam kontennya. Dan itu keren banget sih. Streamer itu kalau misalkan kita nonton ya, pasti banyak followernya dan dia dengan mudahnya di setiap video-video streamingnya menyisipkan konten dan menginfluence orang lain. Gue bikin podcast pakai Logitech nih. Ini headphones-nya bagus banget. Nah itu orang yang memang dengerin itu pasti akan terinfluence tuh. Yang terakhir podcast. Podcast itu medium education, jadi buat UMKM yang memang menyasar education base, silakan kalau saran gue, ini as a free consultation aja, silakan pakai medium podcast. Podcast ini masih sangat berkembang. Kenapa gue saranin harus pakai podcast? Karena podcast buat gue ini adalah jendela edukasi atau jendela belajar. Kalau zaman dulu kita belajar dari buku, dari apa yang kita lihat dari autor-autor internasional, tapi sekarang dengan adanya podcast, kita bisa belajar dari siapapun. Podcast itu membuka mata, membuka telinga kita dengan insight yang lebih luas, tidak harus belajar dari orang-orang yang sudah terkenal, tapi bisa belajar dari orang-orang yang biasa-biasa aja, kayak aku sama Livia.
tapi mungkin kita bisa memberikan insight kepada orang lain. Jadi 4 hal itu sih untuk UMKM yang memang bisa di-dig in lagi, di deep dive lagi. Apakah mereka pengen pakai influencer, pengen bekerja sama dengan beberapa media di Instagram, collab dengan streamer untuk menjadi public figure mendukung brand mereka, dan yang terakhir untuk yang education based silakan bikin podcast karena podcast itu seperti library audiobooks. Itu mungkin tambahan ya dari sudut pandang gue as a marketing secara overview lah. Keren, ini padahal baru setitik yang Mas Tio bisa share. Ya, jadi kalau gue ditanya kayak gini memang semangat banget. Kenapa? Karena satu hal yang memang gue pernah dikasih masukan sama mantan bos dulu, orang Singapura, salah satu marketing juga dulunya di Singapura, yang gue selalu ingat dalam telinga adalah marketing must be sharp. Marketing itu harus tajam. Tajam dalam menentukan sesuatu, tajam dalam mengeksekusi sesuatu. Makanya ketika gue terjun di dunia PR agency, gue terjun lebih dalam lagi ke PR, gue harus tajam dalam melihat channel mana yang memang diperlukan oleh sebuah brand. Kalau brand besar, berarti gue akan tawarkan channel-channel yang besar juga. TV, radio, koran, karena memang tujuannya adalah credibility and awareness. Tapi untuk brand-brand yang masih berkembang, kayak UMKM, apa yang mereka butuhkan? Jangan sampai kita menjadi konsultan yang mendeliver value yang nggak tepat. Ujungnya mereka bisa tayang di Kompas, tapi engagementnya nggak ada. Kan kesian juga. Harganya juga. Betul. Jadi in terms of konsultan, menurut kita sih sebaiknya kita memang mengenali si klien kita ini atau partner kita ini, dia tujuan spesifiknya apa, goals jangka pendeknya apa, untuk mendukung goals jangka panjangnya. Gitu. Makanya kacamatanya kita harus lebih buka luas lagi. Di We Are PR, jujur kita nggak menganggap media itu sebatas radio, TV, koran, dan majalah, tapi jauh dari itu kita menganggap influencer as a jurnalis publik, kita menganggap podcasters as a jurnalis juga, ada juga di teman-teman di komunitas Facebook, dan beberapa media di Instagram juga kita jadikan partners. Jadi sekarang cakupan media kita sudah lebih luas lagi memang. Keren. Overall dari pembicaraan kita terakhir ini, ujung-ujungnya aku nanti after kita acara, masih ngomong banyak karena aku kayaknya mau minta bantuan nih, mau kasih project lah. Wah, thank you. Kita balikan ke topik dulu supaya nggak. Seperti itu tadi udah dibahas paradigma yang berbeda antara generasi muda dan generasi yang memang sudah senior, dan kita tadi mengupas sedikit untuk UMKM kira-kira ada praktik-praktik public relations apa sih yang bisa dilakukan. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, dan khususnya buat kalian yang memang masih sedang menjalankan bisnis, silakan dipertimbangkan untuk kegiatan public relations. Public relations adalah salah satu part dari marketing activity, jadi jangan pandang sebelah mata, nggak cukup hanya promosi, nggak cukup hanya sales, tapi harus ada kegiatan pendukung yang tidak hanya menambah value dari barang yang kalian jual, tapi menginformasikan hal baik kepada publik. Terakhir, aku pengen nanya ke Mbak Temi yang memang sering dan selalu berkolaborasi dengan anak-anak muda, kira-kira apa sih pesan-pesan untuk generasi muda ini sehingga bisa lebih mantap dalam menjalani kehidupan, khususnya berkarir dan berbisnis? Ya, aku mau sampaikan pesan sedikit aja. Kalau kita di dalam hidup, proses itu panjang, belajar itu sepanjang masa. Tapi satu hal yang aku juga baru juga di-sharing, dan itu bagus banget untuk jadi satu fondasi hidup, 3 pilar yang kita harus punya di dalam hidup adalah manusia harus kaya akhlak, manusia harus kaya moralnya, manusia harus kaya harta. Yang boleh ditoleransi itu kekayaan harta. Karena kalau kaya harta tapi nggak punya dua itu, bisa belangsak juga. Tapi kalau kedua, pertama udah punya, kekayaan bisa ngikut kok. Dan ketika sudah bisa di posisi wealth, teman-teman bisa banyak beri dampak bantuan finansial kepada orang-orang lain. Gitu. Kaya adalah akhlak, kaya adalah moral, kaya adalah harta. Mungkin tambahan dari aku buat teman-teman PR people, teman-teman marketing, dan khususnya teman-teman entrepreneur yang memang sekarang sedang meniti karir dan berbisnis. Kita sebagai business owner kadang berpikir kesuksesan kita adalah mutlak. Kesuksesan kita adalah hasil dari jeripayah kita. Dan harta yang kita dapat itu adalah harta kita. Karena itu jeripayah kita. Tapi gue harus runtuhkan pemikiran itu. Kenapa? Karena menurut gue, harta yang kalian dapat adalah izin Tuhan. Kesuksesan kalian bukan 100% kesuksesan
diri sendiri, tapi ada peran serta orang lain. Dimanapun kalian berada ketika kalian berusaha dan membuat bisnis, dan kalian mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut, ingatlah terus dalam hati dan pikiran kalian, keuntungan itu bukan 100% milik diri sendiri, tapi menjadi hak keluarga kalian dan hak orang-orang yang bekerja di perusahaan kalian, tentunya komunitas yang ada di sekitar kalian. Jadi apa yang kamu dapat, berikan kembali kepada mereka karena hartamu bukan 100% milik dirimu sendiri. So, PR Talks edisi kali ini sudah selesai. Generation Then Now. Semoga menjadi inspirasi positif buat semua yang mendengarkan, khususnya generasi muda, untuk selalu berinovasi dan termotivasi. Terima kasih, sampai ketemu di edisi PR Talk berikutnya. Dah. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @weareprnetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye-bye.